seperti ini. Bisa seperti itu, atau kita dahulukan dulu kepala misalnya, ya. Nah kemudian nggak terlalu banyak ya, cipratkan begini. Nah usapkan misalnya begini. Nah ya, setelah kita rasakan cukup untuk bagian kepala, boleh ditarik lagi ke depan, boleh, atau boleh cukup begini saja, sah. Ya, atau kalau ada kesulitan tertentu bagian kepala, dahulukan berkat ubun-ubun, atau nanti kalau ini bermasalah sakit bisa sisi-sisi yang lain termasuk kepala. Setelah itu ambil air lagi, ya kan, baru kemudian membasuh telinga seperti yang tadi dicontohkan. Bagian depannya menggunakan telunjuk di sini, belakangnya menggunakan jempol. Jelas ya? Baik, berpindah ke kaki. Nah ini penting juga karena nanti ada hadis spesifik ya terkait dengan bagian kaki ini, khususnya kotoran-kotoran yang melekat di kuku, ya, kuku bagian jempol ini, ya, di sebelah sini, ujung-ujung ini. Jadi perhatian, ingat kaki sampai kedua mata kaki sampai di sini. Ya, jadi kita bisa ambil lagi airnya seperti ini, ya. Kemudian cukup gini. Nah, biasanya saya bagi 3 bagian. Yang pertama saya tumpahkan, basuh ini dulu. Nah, setelah ini, nah kemudian bagian depan kita bersihkan dulu begini. Ini ya. Nah, udah seperti ini ke belakang, dan tentunya bagian belakang tidak mendapatkan porsi air yang cukup ya. Walaupun mendapatkan bagian tertentu untuk mengusap, tapi ini lebih bersih untuk bagian depan pertama. Jadi yang kedua, nah ini kita bisa sempurnakan bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini ya. Majukan lagi ke depan, ini. Nah, 2 pun sudah cukup sebetulnya, ya. Kalau dirasakan kurang bisa dengan 3. Selanjutnya yang kiri, seperti halnya yang kanan tadi. Kita ambil, ini ya. Nah, ini seperti ini. Saya suka menggunakan kelingking karena lebih fleksibel untuk menyela-nyelanya. Ini dibersihkan di sini, ya, ini. Lalu ke belakang. Nah, kemudian disempurnakan. Ambil lagi, kita tumpahkan seperti ini, ya. Dah selesai. Nah, ini selesai, ya. Setelah selesai, dah, kita diusahakan menghadap ke arah kiblat, kita detik sini, ya. Lalu kita berdoa, doa yang sudah pernah diajarkan juga, ya. Syahadatin dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, kalau kita ingin supportkan doanya supaya dengan kita taubat, kemudian juga kita bersuci, ya, ya Allah jadikan aku termasuk orang taubat. Berarti ini tadi kita sambil evaluasi. Makanya ada ulama juga yang menyarankan sambil saat dibasuh ini, dan nadhafah ini kan nadhafah nih luarnya, nadhafah. Ya, tapi juga harus ada al-husnu wadhiya. Sifat husnu wadhiya itu yang dimaksud dengan taharahnya. Bersih luarnya, suci dalamnya. Ini yang disyarat Nabi di hadis Muslim. Begitu jatuh air wudhu itu, jatuh pula dosa-dosa yang melekat kepada fungsi-fungsi organ tubuh yang digunakan itu. Jatuh. Nah, jatuhnya ini dengan taubat. Jadi kita merasakan ini ada yang salah nih sebelum wudhu nih ya, supaya hilang kesalahan itu. Makanya ada ulama yang mengajarkan evaluasi saat dibasuh itu. Merasakan dalam diri, minta sama Allah supaya digugurkan dosa yang ada di wajah, gugurkan dosa yang ada di tangan, macam-macam. Dalam hati kita bisa meminta dengan bahasa kita. Ya Allah, gitu kan, mohon hilangkan kesalahan-kesalahan yang melekat atau kebiasaan buruk pada tangan, pada wajah sebelumnya, dan sampai dengan ke ujung kaki. Itu dalam hati kita bisa meminta, tidak ada masalah di situ. Karena ada unsur taubat di dalamnya. Jadi begitu selesai, kita berdoa, kita mohon kepada Allah, digolongkan pada orang-orang yang taubat, kemudian juga yang terbiasa bersuci. Mutatahhir itu biasa bersuci. Jadi begitu wudunya misalnya batal, suci lagi, sehingga terjaga dalam kebaikan. Karena prinsip wudu itu kan menjaga diri dalam kebaikan. Oke, baik, selesai ini dengan menggunakan versi kran, ya, gunakan versi kran. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan versi bejana. Nah, di sini ada gayung ya. Kita akan coba gunakan gayung ini. Sebetulnya kalau kita bersandar pada tadi ya, jumlah volume air yang kita gunakan saat menggunakan kran itu kan sebetulnya nggak banyak. Ya, kalau ada di minuman kemasan dengan bentuk kayak gelas itu sekitar 250 mili ya, itu kan kurang lebih segitulah ya, nggak terlalu banyak yang kita gunakan seperti tadi disampaikan. Jadi kalau kita tampung dengan gayung pun kurang lebih sebelah ya, ini base cukupnya udah harus penuh juga, mungkin kita ambil setengahnya segini cukup ya, setengahnya begini cukup ya, tergantung keadaan kitanya. Nah ini kalau pakai gayung, kalau di atas nanti jatuhnya terlalu tinggi, jadi saya turunkan ke bawah untuk menyontohkan.